didukung oleh Selamat malam pemirsa, dunia mendadak gempar. Sabtu 3 Januari 2026 menjadi hari yang mengubah peta geopolitik global secara dramatis. Di bawah perintah langsung Donald Trump, militer Amerika Serikat melancarkan Operation Absolute Resolve, sebuah serangan kilat yang melibatkan pasukan khusus Delta Force serta pengerahan kekuatan udara besar-besaran di langit ibu kota Venezuela, Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta ibu negara Cilia Flores resmi ditahan dan dibawa keluar dari tanah air mereka. Donald Trump menegaskan bahwa operasi ini adalah langkah Amerika Serikat untuk menumpas jaringan narkoterorisme internasional. Penangkapan terjadi tidak lama setelah Maduro menerima utusan khusus China untuk memperkuat aliansi strategis dan kendali energi antar kedua negara. Sebuah langkah yang memicu pertanyaan besar dunia. Apakah ini murni penegakan hukum atau babak baru perebutan minyak? Bersama saya Fitri Megantara, inilah top issue dengan tema Amerika Serikat invasi Venezuela karena narkoba atau minyak. Pemirsa, untuk membahas topik untuk malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV, ada pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di Metro TV dan Sama-sama. juga kita akan berbincang dengan Kepala Sentra Makroekonomi dan Keuangan Indef Bapak Rizal Taufikur Rahman. Selamat malam Pak Rizal, apa kabarnya malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, ini ada satu pertanyaan sama-sama untuk Prof Hikmahanto dan juga Pak Rizal mengenai invasi Amerika Serikat ke Venezuela. Apakah ini sekedar isu keamanan, perang melawan narkoba, atau dasarnya adalah kepentingan ekonomi dan geopolitik yang lebih besar? Kita dari Prof Hikmahanto terlebih dahulu. Silakan. Yang pasti adalah penegakan hukum terkait dengan narkoterorisme itu hanya pintu masuk ya. Pintu masuk karena setelah ada keinginan dari Amerika Serikat untuk menghadirkan Maduro di pengadilan New York, maka ada isu-isu berikutnya dan ini sudah disampaikan juga oleh Presiden Trump. Pertama mengenai masalah minyak ya, karena menurut Trump di Venezuela saat sekarang ini banyak mungkin oil rigs dan lain sebagainya yang terbengkalai. Sehingga Trump mengatakan akan memasukkan perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika Serikat untuk berinvestasi di sana. Dan Trump juga mengatakan bahwa serangan yang kilat ini yang membutuhkan biaya itu akan terselesaikan dengan masalah minyak. Tapi yang berikutnya adalah mengenai masalah regime change, perubahan terhadap pemerintahan. Ini yang oleh Trump sangat penting karena selama ini mungkin di bawah Maduro, Amerika Serikat tidak bisa melakukan kerjasama sesuai yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting yaitu penegasan Trump bahwa Monroe Doctrine itu harus dijalankan di Amerika, benua Amerika. Karena sebagaimana disampaikan oleh Menlu Rubio, menjadi pertanyaan, kenapa Venezuela ini berhubungan dengan negara-negara Cina, dengan Iran, dengan Rusia, dan mungkin kaitannya adalah minyak. Nah, dalam konteks Monroe Doctrine ini, mereka mengatakan bahwa masalah Western Hemisphere ini, benua Amerika itu harus hanya orang-orang dari Amerika. Meskipun kita juga bisa pertanyakan kenapa Amerika Serikat ada di Asia Pasifik, di Eropa dan lain sebagainya. Tetapi yang dikehendaki adalah seperti itu. Oke, perspektif dari Pak Rizal seperti apa? Iya, yang pasti isunya apakah ini kemudian isu ekonomi gitu ya. Tidak hanya ekonomi saya kira, tapi juga isu hukum dan geopolitik gitu. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa
kasus Maduro gitu ya, ini sebenarnya untuk pintu masuk ya. Tadi betul, atau menjadi legal cover lah gitu ya untuk masuk berkaitan dengan narkoterorisme. Karena memang Maduro selama ini sangat erat ya dengan isu-isu seperti itu. Dan cukup panjang saya kira melakukan aktivitas itu. Tetapi yang paling penting bagi Amerika adalah akan mengambil sumber daya strategis bagi Amerika. Yang selama ini justru karena kita tahu sumber daya strategis Venezuela sebagai negara memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, ini cukup strategis bagi Amerika. Mengapa? Karena saat ini untuk memperkuat fiskal ya di negara manapun, ya apalagi di Amerika, itu harus menggunakan sumber daya alam. Utamanya ada sumber daya minyak ini. Apalagi Amerika sudah habis-habisan kan mendukung banyak peperangan yang itu menghabiskan APBN mereka gitu. Baik, kembali ke Prof. Hikmat. Tadi dikatakan narkoba ini, perang terhadap narkoba sebagai pintu masuk karena yang kemudian menjadi main topiknya adalah minyak seperti itu ya. Tapi ada terkejut tidak dengan langkah agresif yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela, terutama tidak hanya kemudian menyerang tapi juga menangkap Presiden Venezuela untuk diadili di Amerika Serikat? Sebenarnya kalau terkejut sih tidak ya, karena memang sebelum kejadian ini, sebelum serangan dari Amerika Serikat ke Venezuela, Trump sudah membuat semacam warning bahwa Amerika Serikat akan masuk kalau misalnya Maduro ini tidak kooperatif dan lain sebagainya. Dan tapi kan kita punya hukum internasional, Prof. Betul. Jadi yang terkait dengan Maduro ditangkap dan dia terlibat dalam narkoterorisme, ini untuk mengimbangi narasi dari pihak-pihak, termasuk juga negara-negara yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini melanggar hukum internasional. Tetapi kan dengan adanya kontra narasi bahwa juga kaitannya dengan hukum, bahwa seorang Maduro yang sejak tahun 2000 terlibat dalam narkoterorisme. Dan Amerika Serikat dari sejumlah presiden mencoba untuk ya boleh dikatakan mencokok menghadirkan dia di pengadilan di New York. Sama seperti pada tahun 1990 ketika Presiden Bush senior itu melakukan tindakan invasi ke Panama untuk mencokok Daniel Noriega, Manuel Noriega untuk diadili di pengadilan Miami. Nah, jadi narasinya ini harus ada karena tidak mungkin Amerika Serikat melakukan suatu tindakan tanpa legitimasi hukum. Dalam era sekarang ini negara-negara biasanya akan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada bukan untuk membuat mereka lebih tertib, tetapi menjustifikasi, membenarkan tindakan yang mereka lakukan. Tapi tidakkah kemudian ini menjadi sebuah presiden berbahaya bagi negara-negara lain, negara-negara kecil, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia? Betul. Saya nggak akan bicara soal Indonesia dulu, tapi kemarin ini Presiden Trump ketika ditanya sama wartawan terkait dengan Kuba, dia katakan ya kalau misalnya kita perlukan kita akan masuk Kuba. Bahkan beliau sudah menyampaikan Kolombia karena di sana dianggap presidennya tidak mampu dan lain sebagainya, maka bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama. Tetapi intinya adalah kalau di dunia Arab, ya di Timur Tengah, itu ada istilahnya Arab Spring. Penggantian dari para pemimpin-pemimpin. Nah sekarang yang saya khawatirkan itu adalah Latin America Spring. Jadi terjadi pergantian pemerintahan di negara-negara Amerika Latin dan itu harus kemudian inline dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Amerika Serikat seperti itu. Oke, kita bergeser dulu dari segi ekonominya, Pak Rizal. Ini dalam wawancara dengan media Amerika Serikat, sesaat setelah serangan dilakukan, Presiden Trump menyatakan Amerika akan sangat terlibat dalam industri minyak Venezuela. Imbas terhadap pasar minyak dunia seperti apa? Iya, yang pasti kontribusi ya selama ini karena Venezuela kan produksinya juga makin turun. Hanya saja produksinya Venezuela selama ini memang tidak mensupport supply-nya Amerika, majority. Tapi justru malah dijualnya ke Cina karena kan di ban lah kira-kira begitu ya Amerika, Venezuela. Nah itu kan bahaya untuk Amerika. Yang notabene justru yang tadi disampaikan bahwa mengapa di Amerika misalnya ya ada satu negara yang notabene tidak
sama gitu ya. Saya kira dari aspek geopolitik juga berbeda gitu. Malah ini kok ke negara China. Apalagi ini juga hal ihwal kalau kita lihat China dengan Amerika juga sedang mengalami perang dagang gitu ya. Dan tentu Amerika ingin menyelamatkan ya aset strategis ya, apalagi berkaitan dengan energi saat ini untuk mengcover fiskalnya mereka. Karena gini, minyak saat ini tidak serta-merta sebuah sumber daya alam kemudian diproduksi untuk dijual. Tidak hanya itu. Tapi justru dengan kepemilikan minyak itu juga bisa mengelola aset ya, aset kaitan dengan fiskal sebuah negara gitu. Jadi Amerika akan melakukan itu. Saya kira saya melihat ya Amerika akan terus melakukan koreksi-koreksi kebijakannya ya, terutama negara-negara yang ada di Amerika tadi juga disampaikan ya. Latin America Spring yang notabene juga itu akan dilakukan ke negara-negara kalau melakukan hal yang sama. Oke, artinya akan ada perubahan signifikankah dalam peta kekuatan energi dunia, dan kemudian bagaimana nih tadi keterangan dari Prof. Hikmah mengenai Latin America Spring. Nah, kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Prof. Hikmah, ini yang dilakukan oleh Amerika ini kan tentunya tanpa mandat PBB, artinya tindakan Amerika tentu melanggar hukum internasional sebetulnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh PBB? Tidak ada. Karena pada saat sekarang ini Venezuela minta supaya diadakan sidang darurat terkait dengan isu Venezuela di Dewan Keamanan PBB. Saya belum tahu hasilnya. Tapi yang saya khawatirkan adalah dari pihak Venezuela sekarang agak mundur dari keinginannya untuk tanda kutip lah menyalahkan Amerika Serikat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya lihat pernyataan dari wakil presiden di Venezuela yang saat sekarang ini menjadi presiden, pejabat presiden. Dia mengatakan bahwa kita ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sebelumnya dia sangat keras bahwa presiden masih Presiden Maduro dan dia hanya pejabat pelaksana, dan kemudian dia mengundang supaya organisasi Amerika itu berkumpul dan membahas permasalahan ini, di samping juga pergi ke Dewan Keamanan PBB. Nah, saya katakan tidak ada yang bisa dilakukan karena apa? Amerika Serikat punya hak veto. Dan kemudian kita tahu bahwa dari 5 anggota yang memiliki hak veto, 2 mendukung Amerika Serikat, yaitu Perancis dan Inggris. Sementara 2 yang lainnya, yaitu Rusia dengan Cina, mereka mengutuk, menentang apa yang dilakukan oleh Presiden Trump. Nah, kalau melihat seperti ini, apapun resolusi yang diajukan itu pasti akan diveto oleh Amerika Serikat, mungkin juga oleh Inggris dan Perancis. Jadi tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi ingat juga ya, di dalam negeri Trump itu juga mendapat tantangan dari Partai Demokrat, karena menurut Partai Demokrat seharusnya serangan yang dilakukan itu harus mendapat persetujuan dari Kongres. Nah, Trump tidak mendapatkan persetujuan tersebut. Oke, tadi dikatakan dengan Pak Riza adalah mengenai peta kekuatan energi dunia. Tapi pasca invasi Amerika Serikat kepada Venezuela, ini peta kekuatan geopolitik akan seperti apa? Karena kan kita ketahui ada kubu Rusia, China, dan juga Iran. Saat ini Amerika kemudian bercokol di Venezuela. Ini akan seperti apa? Nah, ini yang akan menarik ini, karena begini, apa yang terjadi pada Venezuela, ini kan kemungkinan besar akan terjadi pada Kuba dan kemudian juga Kolombia. Pertanyaannya adalah apakah Rusia akan berpartisipasi dalam perang ini. Kalau misalnya Rusia berpartisipasi, ini akan merepotkan. Bahkan bagaimana dengan Cina? Karena Cina kita tahu bahwa Taiwan ingin memerdekakan diri, lalu kemudian dia mendapat support mungkin dari Amerika Serikat. Nah, mungkin Cina akan mengatakan daripada perang di kawasannya, lebih baik mereka dukung salah satu negara dari Amerika Latin untuk berhadapan dengan Amerika Serikat. Artinya negara-negara Amerika Latin ini bukannya tidak mungkin menjadi proksi atas persaingan antara Amerika Serikat dengan Rusia maupun dengan Cina. Nah, tetapi kalau ini terjadi, yang saya khawatirkan adalah
Perang Dunia Ketiga akan semakin dekat. Oke, kita kembali ke peta kekuatan energi dunia dulu, Pak Rizal. Ini kan selama ini produksi minyak Venezuela telah berada di titik terendah karena kemudian ada sanksi dan juga blokade. Tapi kemudian dengan adanya Amerika masuk ke Venezuela, artinya kan produksinya berpotensi akan kembali pulih, dan ketergantungan dunia pada minyak Timur Tengah apakah kemudian akan berubah? Artinya imbasnya untuk Indonesia sebagai negara pengimpor minyak seperti apa? Ya, yang pasti ganti rezim, tentu ganti mengelola sumber daya kan gitu ya. Apalagi tadi Trump sudah janji akan memasukkan perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola itu. Tentu akan berpengaruh terhadap minyak global, ya, market global. Memang untuk saat ini harga minyak global itu masih moderat ya, karena memang sangat pendek. Toh belum ada pengelolaan atau tata kelola rezim baru gitu. Nah, tetapi nanti ya mungkin bisa saja sebulan yang akan datang gitu ya, itu bisa berubah dan harga minyak bisa saja naik gitu ya. Dan tentu ini implikasinya apa? Nah, case atau isu ini bagi Indonesia memang secara langsung terhadap makroekonomi memang kecil. Apalagi Indonesia dengan Venezuela kan sangat kecil sebenarnya perdagangannya ya. Tetapi tentu yang harus diwaspadai adalah ekonomi kebijakan Trump ini yang seringkali ya kita tahu Trump punya historis tahun lalu ya, terutama di kebijakan pajak gitu, pajak ekspor gitu ya, itu kan juga memberatkan. Nah, sangat mungkin Trump membargain kepada musuh perdagangannya maupun kepada rezim lawannya gitu ya, ke Rusia maupun China dengan energi, karena China maupun Rusia itu sangat kuat energinya. Nah, Trump tentu harus menyeimbangkan ini, dan di pasar global tentu akan berpengaruh nih. Dan Indonesia harus mewaspadai kebijakan Trump ini. Oke, artinya di era transisi energi seperti saat ini, penguasaan sumber daya energi fosil ini masih menjadi motif utama konflik global seperti itu ya Pak? Oh iya, dalam konteks energi, ya fosil masih dominan gitu ya dihasilkan global. Meskipun tentu bagi kita Indonesia berkaitan dengan transisi energi ini yang justru kita harus memanfaatkan betul gitu ya, energi fosil ini ya, atau juga potensi energi terbarukan juga harus didorong terus begitu ya untuk menjalankan transisi energi ini, karena Indonesia ke depan memang tidak hanya energi fosil bergantung ke situ, tapi juga energi terbarukan. Oke, baik, Pak Rizal mengatakan Indonesia tetap harus mewaspadai dampaknya walaupun agak jauh seperti itu ya dengan Venezuela dari segi hubungan perdagangan juga. Nah, tapi Pak Prof Hikmat, tapi sebetulnya sikap apa yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia sendiri? Karena kan kita menganut sistem politik bebas aktif seperti ataupun non-blok seperti itu di tengah kondisi ataupun konflik seperti ini. Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan posisi Indonesia, di mana intinya adalah Kementerian Luar Negeri tidak melakukan pengutukan terhadap Amerika Serikat, tapi juga tidak melakukan pembenaran terhadap tindakan Amerika Serikat. Menurut saya ini sudah tepat, dan ini mengacu pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan kalau ada sengketa antar negara, maka sengketa itu harus diselesaikan secara damai, yang sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu masalah perdamaian dan keamanan internasional. Jadi dalam posisi seperti ini memang seharusnya kita tidak seperti Malaysia mengutuk apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, mengkondem, menghukum. Demikian juga tidak kita lakukan hal yang sama ketika Rusia menyerang Ukraina. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini memberi ruang bagi presiden kita yang sangat engage terhadap masalah-masalah internasional untuk beliau bisa melakukan shuttle diplomacy. Jadi diplomasi ulang-alik pergi ke satu negara ke negara lain, bertemu dengan berbagai pihak untuk meredakan konflik, mendeeskalasi. Bahkan di dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri disebutkan bahwa tindakan Amerika Serikat ini diharapkan tidak menjadi presiden ke depannya. Karena yang dikhawatirkan adalah Kuba dan Kolombia, mungkin juga sejumlah negara lain. Jadi harus dihormati hukum internasional, harus dihormati masalah kedaulatan. Ini yang menjadi posisi dari pemerintah Indonesia. Oke, tapi nasib Venezuela sendiri akan seperti apa sih, Prof Hikmat? Apakah kemudian Amerika Serikat memang sungguh-sungguh ingin memperbaiki ekonomi Venezuela, atau Indian akan fokus pada kepentingan ekonominya sendiri? Betul, yang penting adalah kalau misalnya soal oil, kalau Menlu Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah punya banyak minyak kok, tidak ada masalah. Tetapi dia ingin bahwa perusahaan-perusahaan mereka itu yang akan masuk ke sana
mengelola minyak, dan yang paling pasti adalah tidak ada Iran, tidak ada Cina, tidak ada Rusia yang ada di sana. Nah, yang penting juga yang kita perlu cermati adalah terkait dengan minyak ini adalah bagaimana nantinya ya Venezuela ini menurut Trump bisa dimakmurkan dengan minyak bagi rakyatnya. Dan sebagian rakyat dari Venezuela memang menyambut baik apa yang dilakukan oleh Trump karena dia menghilangkan pemimpin yang diktator. Nah, yang lucunya itu adalah tadinya dari pihak oposisi menghendaki agar yang bersangkutan lah yang jadi presiden, tetapi mungkin Presiden Trump tidak akan mau. Karena apa? Karena Presiden Trump ini ingin sekali menang Nobel Prize. Ternyata Nobel Prize itu jatuh ke tokoh oposisi dari Venezuela. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi kejutan berikutnya ya. Mungkin saya lihat wakil presiden yang sekarang ada akan yang menjadi presiden dan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Oke, baik, kembali kepada sudut pandang ekonomi, Pak Rizal, selain harga minyak, sebetulnya sektor apa di Indonesia yang akan paling rentan terdampak jika konflik ini tidak berhenti di sini, artinya berkepanjangan seperti itu? Yang pasti barang-barang impor ya, barang-barang impor yang notabene base-nya pada minyak, itu juga pasti akan berpengaruh ya. Apalagi misalnya kimia ya, kan kita juga memang dengan Venezuela itu bahan kimia ya, bahan kimia juga. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa kalaupun berefek, tapi bukan first run effect, tapi second run effect ya. Jadi lewat harga minyak, kemudian dan justru yang kita antisipasi adalah harga minyak ini, karena ini akan berpengaruh ke fiskal. Kalau bicara fiskal, misalnya naik harga minyak di atas dari asumsi makroekonomi, katakanlah di harga minyak. Nah, ini kan pasti tentu akan subsidi lagi nih. Ya, terhadap minyak. Itu yang saya kira akan memberatkan terhadap fiskal. Nah, itu harus diwaspadai dan tentu pemerintah harus menyiapkan beberapa skenario apabila terjadi itu. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana terus melakukan komunikasi, saya kira dengan kan kita sudah ada hubungan bilateral gitu ya dengan Amerika berkaitan dengan ini. Jadi kebijakan-kebijakan ekonomi terutama ya di dalam mengantisipasi ya kenaikan harga minyak ini yang justru menjadi strategis bagi Indonesia. Baik. Tapi kita harapkan konflik tidak berkepanjangan dan tapi tetap pemerintah Indonesia tetap menyiapkan skenario. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Rizal dan juga Prof. Hikmah telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, ketegangan Amerika Serikat Venezuela dapat memicu efek berantai politik dan ekonomi global, terutama melalui isu energi dan persaingan kekuatan besar dunia. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi ujian bagi ketahanan diplomasi dan ekonomi nasional, sehingga sikap bebas aktif, kewaspadaan dan kesiapan menghadapi resiko global menjadi kunci menjaga stabilitas di tengah dunia yang kian bergejolak. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.